Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Ya, kemarin Intel baru saja mengumumkan lini prosesor terbarunya, yaitu adalah Intel Alder Lake atau Intel Core generasi ke-12. Dan bersamaan dengan itu, para vendor motherboard juga memperkenalkan lini motherboard terbarunya untuk chipset Intel Z690. Dan di sini kita diberikan kepercayaan oleh Asus Indonesia untuk unboxing dan sedikit show off dari Asus TUF Gaming Z690 Plus Wi-Fi yang versi DDR4. Nah, di video ini kita hanya akan unboxing aja dan sedikit show off aja, tidak kita bahas, tidak kita review karena masih berada dalam NDA sampai tanggal 4 November nanti. Sebelum kita unboxing, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Oke, teman-teman, kita mulai aja unboxingnya. Ya, ini adalah TUF Gaming Z690 Plus Wi-Fi D4. Bisa kita lihat teman-teman, ini logo TUF Gamingnya udah baru. Kemudian di sini ada Windows 11 ready. Ya, kita langsung buka aja. Oke, ini first experience unboxing saya, jadi belum pernah saya unboxing sebelumnya. Kita lihat dulu yang sebelah sini, kita dapat apa aja. Oke, nah yang pertama di sini kita dapat antena Wi-Fi ya. Dan kalau kita buka ini antena Wi-Fi-nya udah yang model baru ya. Jadi dia ada stand-nya bisa kokoh dan ada magnetnya. Jadi bisa nempel dengan rigid di atas casing atau di samping casing, nggak gampang ke senggol-senggol gitu. Ini dia mobonya kita kesampingin dulu ya. Kita mau lihat bagian dalamnya dapat apa aja. Oke, di dalamnya kita dapat buku manual tentunya ya. Teman-teman wajib banget baca buku manualnya sebelum merakit PC-nya. Kemudian kita juga di sini dapat sertifikasi khusus ya dari Asus TUF Gaming. Kemudian, wah ini juga dapat stiker keren ya. Ini bisa kita tempel di mobonya, di baterai BIOS. Kemudian kita dapat DVD driver. Terus dapat juga 2 buah kabel SATA. Terakhir kita dapat baut sama rubber ya, untuk kayaknya sini untuk M.2-nya nih, untuk slot M.2 SSD. Oke, sekarang kita akan lihat si mobonya. Kita akan lihat secara fisik mengenai mobonya. Oke, ini dia mobonya teman-teman. Ini ukuran ATX ya, desainnya lebih modern, lebih ganteng menurut saya dibandingkan yang Intel Core generasi ke-10 ataupun yang ke-11-nya. Nah, Asus TUF Gaming ini adalah seri mid-range-nya ya, di bawahnya seri ROG Maximus, di bawahnya seri ROG Strix, dan di atasnya seri Prime Gaming. Dan kalau kita lihat harganya, saya sendiri masih belum tahu berapa harga pastinya ya. Mungkin ada di kisaran 4,5 sampai dengan 5 juta rupiah kalau kita lihat dari price-nya dari Mobo Z590-nya yang Intel Core generasi ke-11. Dan sebagai seri mid-range, di sini juga kita tidak menemukan adanya backplate ya, ataupun armor yang armor yang berlebihan gitu ya. Di sini armornya cukup simple aja, nggak terlalu banyak ya, ada di slot M.2 dan ada di VRM-nya. Mobo ini punya 4 buah slot M.2. Ini slot M.2 yang pertama, yang LAN-nya itu didapat dari si prosesor Intel Alder Lake-nya. Kemudian 3 slot lagi ya, yang di sini sama yang di sini dan di sini, 3 slot M.2 lain itu didapatkan dari chipset Z690-nya yang ada di balik heatsink-nya ini. Oke, kita coba buka dulu seperti apa tampak
dalamnya. Ya, di sini di heatsinknya kita dikasih thermal pad dari Laird ya, ini standar. Kemudian kita juga buka untuk slot bagian bawahnya ya. Ini dia mengakomodir 2 buah slot M.2. Ya, ini heatsinknya cukup panjang. Oke, di belakangnya juga terdapat thermal pad dari Laird untuk membantu menjaga suhu dari SSD. Oh ya, yang slot M.2 yang dari chipset ini ya, 3 buah ini, 1, 2, dan 3 ini, dia udah support PCIe Gen 4x4, tiga-tiganya ya, teman-teman. Terus mekanisme kuncinya juga udah nggak pakai baut lagi ya. Jadi kita bisa menguncinya dengan mekanisme lock kayak gini. Praktis banget menurut saya. Saya nggak tahu nih di merek lain udah ada belum skema locking yang sepraktis ini kayak yang ada di Asus. Terus untuk nyala RGB-nya ya, di sini ini ada nyala RGB yang ada efek-efek TUF-nya ya. Jadi ini kayak tulisan TUF ini. Ini nyalanya kalau nggak salah nih yang ini kuning, yang ini orange atau sebaliknya saya lupa lagi. Dan saya juga kalau ini bisa nyala nggak ya? Saya kurang tahu deh. Karena ini mobonya belum bisa nyala karena saya belum dapat prosesornya untuk dicoba. RAM-nya, nah unit yang ada di kami ini adalah yang menggunakan RAM DDR4. Dan Asus mengklaimnya bisa menggunakan RAM dengan DOC sampai frekuensi 5300, DDR4 5300. Saya nggak tahu ya, yang versi TUF Gaming ini nanti bakal dapat yang versi RAM DDR5-nya atau enggak. Oke, di sini kita pakai RAM seri TUF Gaming juga dari T-Force, dari Team Group. Terus kita lanjut ke bagian back panelnya. Nah, di sini teman-teman dia udah menggunakan back panel yang terintegrasi ya, back panel cover yang udah terintegrasi. Dan saya nggak tahu nih ini bakal nyala-nyala atau enggak kalau dinyalain. Terus untuk USB Type-C-nya, di sini udah ada USB Type-C yang 20 gigabit per second. USB Type-C 3.2 Gen 2x2 ya. Kemudian di sini juga ada USB Type-C lagi, tapi kayaknya ini yang versi USB 3.2 Gen 1 yang masih 5 gigabit per second kalau nggak salah ya. Satu lagi itu ada di front panel. Nah, satu lagi ini ada konektor untuk front panel casing untuk USB Type-C-nya. Nah, yang unik di sini slot SATA-nya tuh nggak begitu banyak ya. Biasanya kan untuk Z590 tuh ada minimal tuh ada 6 buah slot SATA gitu. Nah, di sini tuh kita cuma dapat 2 buah slot SATA yang menghadap ke samping. Kemudian 2 buah slot SATA lagi ada di bawah sini yang menghadap ke depan. Jadi total hanya 4 buah slot SATA aja. Untuk fan headernya juga saya rasa juga cukup banyak ya untuk seri TUF Gaming. Kalau kita lihat di bagian atas ini ada 1, ada 2 ya, ada 2 buah fan header. Kemudian ada juga 2 buah fan header lagi di dekat soketnya, bagian bawah soket. Di bagian bawah juga ada fan header lagi nih, 1. Terus ada 1 lagi di sisi yang agak ke tengah. Terus ada lagi nih di sisi yang paling kanannya nih, sisi condong ke kanan ada lagi. Namun sayangnya di sisi kanan mobo kita nggak ngelihat adanya fan header sama sekali. Jadi secara total kita menemukan 7 buah fan header untuk kipas casing, untuk water pump, untuk CPU, dan lain-lain. Jadi total ada 7 buah fan header, dan ini menurut saya sih udah cukup banyak untuk sebuah seri TUF Gaming. Lalu untuk RGB headernya, di bagian atas kanan ada 2 RGB header. Yang RGB biasa 12 volt 4 pin, sama yang 5 volt 3 pin untuk ARGB. Kemudian sisanya 2 lagi itu ada di bagian bawah ya. Sama layoutnya 3 pin dan oh enggak deng, ini yang di bagian bawah dua-duanya pakai yang 3 pin nih, yang ARGB nih. Lanjut kita ke bagian soket ya. Nah, di sini di Intel Core generasi ke-12 ini Alder Lake itu soketnya udah ganti ya, bukan LGA 1200 lagi.
udah pakai LGA 1700. Kita coba buka covernya. Nah, ini dia teman-teman, penampakan bagian soketnya ya, tempat CPU-nya terpasang. Nah, karena Mobo ini sudah menggunakan LGA 1700, berarti kita tidak bisa menggunakan CPU cooler yang masih pakai mounting LGA 1200. Tapi untungnya di Mobo Asus ini tuh dia ada 2 lubang untuk mounting CPU cooler. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini tuh ada 2 lubang nih. Jadi yang sebelah terluar ini adalah lubang untuk LGA 1700-nya. Nah, yang paling dalam ini, yang agak ke dalam ini adalah lubang untuk mounting LGA 1200. Jadi kalau teman-teman pakai cooler yang masih LGA 1200 soketnya, ini bisa dicolokin di sini. Nah, contoh nih, saya punya mounting untuk CPU cooler dari Cooler Master yang versi LGA 1200. Ini bisa dimasukin nih ke Mobo ini. Nah, bisa masuk teman-teman, lihat lubangnya ya. Dia masuk ke bagian yang posisi terdalamnya ya, bagian dalamnya. Saya nggak tahu nih di Mobo lain lubangnya ada 2 kayak gini atau enggak ya. Bisa pakai double mounting untuk LGA 1200 dan 1700. Mungkin kita akan lihat bagian VRM ya. Tapi untuk melihat bagian VRM-nya kita harus melepas heatsink VRM-nya terlebih dahulu. Dan heatsink untuk VRM bagian kiri ini dia terintegrasi sama si cover ini ya. Jadi kita copot ini juga kebuka gitu. Beda sama yang seri sebelumnya. Oke, kita coba buka bagian atasnya dulu. Ya. Ini heatsink untuk bagian atas VRM-nya. Dan yang bagian samping ini ada 4 baut. Oh, saya pikir bakal lebih susah, ternyata cukup mudah membukanya. Dan oh, berarti ini nggak ada kabelnya ya, nggak ada kabel RGB, berarti ini nggak bisa nyala nih teman-teman. Gede juga sih ini yang sebelah kiri ini heatsinknya. Oke, ini adalah bagian VRM dari Mobo ini. Bisa kita lihat teman-teman ini ya. Bagian VRM-nya. Jadi VRM ini fungsinya untuk power delivery dari listrik yang disuplai dari power supply untuk ke prosesor. Ya, dan VRM ini tidak hanya ada di sini saja, tapi RAM pun punya VRM-nya sendiri ya di sini nih. Ya. Bahkan VGA card pun di PCB-nya itu ada VRM-nya juga gitu. Nah, Mobo ini menurut Asus dia menggunakan 14+1 power stages ya. Jadi dia ada 14+1 rangkaian ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 plus 1 dan ini ada 2 lagi ya. Jadi kemungkinan 14+1 power stages-nya itu adalah 14 power stages sampai sini. Ini untuk V-Core dan 1 stages power stages untuk SoC ya, VSoC, dan kemudian yang 2 di bawah ini kemungkinan untuk system agent gitu. Namun saya sendiri belum tahu 14+1 power stages-nya ini berada dalam berapa power phase ya. Karena kalau kita lihat di bagian belakang ya, kita lihat di bagian belakang ini tidak ada phase untuk doubler. Jadi kemungkinan walaupun dia tidak murni 14+1 power stages, kemungkinan dia menggunakan skema pengganda untuk coupler ya. Jadi dalam 2 power stages ini ada 1 phase misalkan gitu. Ya, namun ini perlu kita ketahui dari si voltage controllernya. Nah, sayangnya untuk voltage controllernya di sini dia menggunakan ESP2100. Saya sendiri belum punya datanya. Jadi ESP ini adalah voltage controller yang di rebrand oleh Asus. Jadi sebenarnya dia menggunakan chip dari
brand lain ya, yang kemudian namanya diubah menjadi nama penamaan Asus sendiri ya, ASP ini. ASP 2100 ini saya nggak tahu datanya dia bisa mengakomodir berapa power phase. Nanti mungkin di full reviewnya saya akan coba bahas ya. Lalu untuk MOSFET V-Core-nya dan MOSFET SOC-nya, dia menggunakan MOSFET dari Visay ya, dengan seri SIC659. Ya, ini Visay ini khas banget ya, khas banget MOSFET yang selalu ada di lini TUF Gaming ya, mau seri berapapun ya, Z490, Z590, bahkan yang Z690 pun menggunakan MOSFET dari Visay. Dan biasanya si Visay ini juga digunakan di seri-seri bawahnya nih, yang Prime Gaming kayaknya menggunakan MOSFET tipe seperti ini juga, namun dengan power stages yang lebih sedikit atau power phase yang lebih sedikit. Jadi apakah VRM-nya ini bagus atau tidak? Ya, VRM-nya ini sebenarnya adalah VRM kelas mid-range yang biasa kita jumpai di mobo-mobo kelas harga 3 sampai dengan 5 jutaan rupiah. Jadi menurut saya sih kalau misalkan ya bisa dipasang di Intel Core generasi ke-11 kayak 11700K atau 10700K, sebenarnya sih ya cukup-cukup aja gitu. Tapi kalau untuk dipasang di Alder Lake ya, saya juga kan belum coba untuk kelasnya 12700K yang punya core lebih banyak. Tapi ya nanti kita lihatlah di video full reviewnya yang akan tayang setelah tanggal 4 November. Oke, nanti videonya akan saya kasih linknya di kanan atas. Oke, mungkin gitu aja teman-teman video unboxing kita kali ini. Tunggu full reviewnya dari kami. Dan jangan lupa untuk subscribe channel 11 Hardware. Dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.